Halo, selamat datang di Kongko United TV. I'm United, we're all United. Pada kesempatan kali ini gue pengen ngomongin tentang presscon dan juga interviewnya ya Erik ten Hag setelah kita menang 0-1 melawan Southampton ya. Jadi ditanya dengan pertanyaan pertama itu gamenya gimana menurut menurut lu ten Hag gitu kan, dijawab, oh kita mulai bermainan dengan cukup bagus ya, quite well dia kata-katanya dia. Tapi kita mungkin ya, kalau kita bikin keputusan yang lebih baik gitu ya untuk switch play, untuk melakukan switch play, dia bilang kita bisa create more chance ya, bisa dapat peluang-peluang yang lebih baik dan lebih banyak gitu di 15 menit pertama dari gamenya. Tapi setelah itu dia bilang kita kena press, very heavy press from Southampton, dan juga kita membiarkan Southampton membuat ya beberapa opportunity lah untuk ngegolin ya. Um, Terus dibilang di halftime dia bikin some changes ya, Marcus Rashford dijadiin target man, terus lebih lebih banyak switch play, lebih banyak movement dan lebih banyak attacking movement di Southampton side ya. Dia bilang in the first 15 minutes of the second half we play a very good position game. Dalam arti ya dia happy lah ya, kalian yang nonton juga tahu sendiri di 15 menit pertama setelah second half itu permainan terbaik kita gitu. Dan dia juga setuju ya kan, dia setuju juga kalau kita, dan dia bilang kita main football game possession yang sangat bagus gitu ya. Terus dia bilang kenapa susah sih mengontrol game di first half, di babak pertama ya, kenapa sangat susah mengontrol game di babak pertama ya, itu pertanyaannya. Terus dijawab, ya bakal lebih mudah untuk mengontrol game kalau kita punya bola gitu, kalau kita lagi megang bola ya di masa satu. Jadi keep possession of the game itu nomor satu lah. Kita tahu sendiri lah, Ten Hag tuh suka possession gitu. Jadi dia suka kita megang bola. Dia bilang, dan juga apa namanya, kita harus pada saat megang bola kita harus dibanyakin switch play ya, dari kiri ke kanan, dari winger ke winger lah basically. Terus bikin extra pass, melakukan extra passing, lebih banyak passing ketimbang long ball. Dan juga dia bilang pada saat Southampton mainin long ball, kita harus bisa memenangkan dan mengkontrol second ball dan third ball ya. Jadi kan kalau misalnya pertama kali orang long ball kan itu bola kan 50-50 ya, bisa bisa siapapun bisa menangin ya. Tapi setelah first touch itu dari long ball itu kita harus menangin gitu, bola pantulannya gitu atau apa gitu. Second ballnya kita harus menangin dan third ballnya kita harus menangin, kontrol gitu ya. Terus ditanya lagi, oh lu kan udah ada ide gimana cara memainkan football gitu kan ya, taktik atau apa sistem segala macam. Dia bilang ini udah seberapa apa ya, seberapa paten lah dijalankan oleh Manchester United ya. Dia bilang oh ada room untuk improvement ya, ada ruangan lah untuk lebih baik gitu untuk menjalankan ide-idenya Ten Hag. Tapi dia bilang new season itu pasti selalu susah ya. Awal-awal musim pasti selalu susah ya, apalagi banyak hal-hal baru. Ya new manajer baru yaitu Ten Hag, pemain-pemain baru dan juga cara baru untuk bermain sepak bola ya. Tapi kita perlu menangin game, dia bilang ya. Dan the law of football itu ya, dia bilang itu untuk memenangkan game on the pitch gitu loh ya. Terlepas dari segala sistem teknikal atau apa ya, yang penting penting ya itu menangin pertandingan ya. Terus ada apa lagi? Oke, nah ini yang selanjutnya ini sedikit sedikit ini ya, dua pertanyaannya menurut gua sedikit ada sedikit nyindir lah soal Maguire. Yang pertama, pertanyaan pertama itu kan first clean sheet ya, first clean sheet gimana gitu loh performa Fernando Martinez, dan pertanyaan kedua yang tanya adalah bagaimana performa Bruno sebagai kapten ya. Jadi gue melihat si Ten Hag menjawab dua pertanyaan ini tuh lebih mengarah defensif ya, dia nggak mau belak-belakan ya, nggak kayak Rangnick ya, mau dia lebih sedikit melindungi lah Maguire, tapi dia nggak ngomong secara langsung oh Maguire masih bagus, kapten lebih bagus, nggak, dia nggak ngomong ya, dia nggak ngomong Maguire bagus atau Maguire jelek, tapi cara dia ngomong gitu, dia nggak mau terlalu ngebela Ferran dan Martinez ya, duet duet center back itu, dan dia juga nggak mau terlalu ngebela Bruno sebagai kapten ya. Nah, jawaban dia tuh kita defense as a team ya, sebagai sebuah tim. Ferran Martinez, De Gea itu bekerja bagus ya. Ferran Martinez, De Gea bekerja bagus sebagai unit, dia defensive unit, dan juga di bawah McTominay, duet McTominay dan Eriksen juga bermain cukup bagus. Dan untuk golnya Bruno, dia nggak bilang oh ya Bruno spektakuler bla bla bla, enggak. Tapi yang dibilang itu gol performa bagus dari Bruno, tapi itu adalah sebuah tim goal dia bilang. Jadi
dia nggak mau nyinggung-nyinggung kalau Bruno lebih cocok jadi kapten atau duet Varane sama Martinez lebih cocok lah ketimbang Maguire main atau apalah gitu. Jadi gue melihat dia sedikit defensif di situ ya. Terus ada sedikit ini, sedikit pertanyaannya sedikit menyindir ya atau apa ya atau kritis lah kalau gue bilang ya, dibilang eh adjustment to Erik Ten Hag style ya, cara bermain bolanya Erik Ten Hag ya. Terlihat banyak fokus ya on the wide area dan dari winger ya untuk menghindari pressingan Southampton dari midfield gitu ya. Apakah kita punya kualitasnya gitu loh untuk progress the ball ya atau melakukan attacking movement dari tengah, dari midfield dia bilang ketimbang dari winger tapi dari midfield. Ya, pertanyaan seperti itu. Dia bilang ya kita namanya apa main bola gitu kan ibaratnya gitu ya. Kalau misal kita mau planning nyerang dari tengah, tapi kalau tengahnya ditutup sama lawan itu kan dia bilang ya kita harus coba ya go around gitu benar dari lewat samping. Ya kalau nggak lewat samping lalu lewat atas dia bilang ya kan. Jadi itu yang dilakukan lah sama kemarin itu ya kan dan dibilang dia nggak khawatir gitu loh akan apakah kita punya skillnya gitu untuk melakukan penyerangan dari tengah ya, atau dari midfield dia nggak khawatir. Ini adalah work in progress dia bilang ya dan ada beberapa momen bagus pada saat melawan Liverpool dan juga Southampton terutama setelah halftime dia bilang ya. Tapi dia ngomongin lagi dia pengen kalau kita tuh tetap control of the game gitu setelah ngegolin lah kemarin ya yang kita nggak boleh jadi ngedrop gitu loh performanya gitu bahkan Bruno sendiri juga bilang kan 15 menit pertama bagus tapi setelah itu ngedrop gitu ya harusnya kita lebih ini gitu lebih tetap fighting gitu setelah itu ya dan Erik ten Hag juga setuju ya Erik ten Hag juga bilang oh kita harus coba keluar dari pressingannya ini gitu loh ya kan harus coba keluar dari pressingannya Southampton ya yang makin makin intens ya setelah kita ngegolin dan coba ngegol make a second goal gitu loh ya ngegolin yang kedua dibilang gitu ya. Tadinya soal Diogo Dalot dan juga Casemiro ya Diogo Dalot gimana performanya dibilang ya kemarin itu sebuah game attacking yang sangat bagus dari Dalot ya dibilang ada dua crossingan yang cukup yang bagus ya satu gol dari Bruno dan satu lagi di first half ya gue lupa yang mana yang dia maksud mungkin yang kemelut di depan itu yang Bruno Bruno yang tiga kali mantul ya Bruno, sorry Elanga, Bruno, terus sama si Eriksen ya yang nggak gol gitu loh menang di babak pertama ya mungkin ya itu maksudnya. Dan untuk Casemiro dibilang ini adalah awal yang bagus untuk Casemiro untuk mengalami experience dia katakan experience Premier League untuk pertama kalinya mengalami permainan di Premier League dia bilang Casemiro fit ya, jadi di preseason dia udah banyak latihan, udah sering main game juga. Tapi kita perlu integrasikan Eriksen ya ke dalam tim dan juga gaya bermain yang baru ya. Jelas lah Ancelotti punya filosofi dan juga Erik ten Hag itu yang beda gitu, makanya dia bilang seperti itu. Yang gue bilang sih perlahan-lahan kali ya. Mungkin juga nextnya nggak belum langsung main dari awal kali si Casemiro gue bilang. Oke, selanjutnya masalah center forward ya dibilang ya Manchester United kelihatannya ada center forward problem ya, ada masalah penyerang dibilang ya dengan Martial injury gitu kan ya dibilang eh, dia ngebela Rashford ya, dia bilang Rashford bermain bagus di 15 menit setelah halftime. Cuman kalau dipikir-pikir ya, setelah halftime dan 15 menit setelah halftime tuh semuanya main bagus sih kita benar gak ya. Nggak cuma Rashford, Sancho juga lumayan, Bruno, Rashford, Elanga, itu semua lumayan kita punya attacker. Ya, bener-bener mau gerak gitu, nggak males gitu, nggak nungguin bola, nggak cuma kayak main mid block doang ya. Jadi ya dia ngomong gitu sih, ya Rashford bermain bagus di 15 menit setelah halftime ya kan. Dia bilang Rashford tuh played a role ya, jadi ada tugasnya lah dalam attacking movement. Tapi dia bilang kita punya Ronaldo, Martial dan Rashford. Dia bilang ya udah oke gitu dia bilang nggak masalah ya. Tapi gue sih jujur ya gue kurang setuju di Rashford untuk sebagai striker. Gue nggak bisa lihat sih yang Erik ten Hag lihat sih atas Rashford sebagai striker sih ya. Sekali lagi kalau untuk main defense counter attack mungkin cocok gitu untuk dia lari gitu kan. Tapi kan bukan berarti dia jadi sebagai striker benar nggak dia bisa aja jadi sebagai winger untuk melakukan tugas itu. Tapi ya gitulah kalau gue bilang sih ya striker sih ya kita sih perlu banget sih backup striker sih jujur aja sih ya. Eh, ya semoga aja lah seandainya dia Ten Hag mempercayakan Rashford sebagai striker ketiga kita gitu ya. Semoga aja ya Rashford bisa
bisa cepat beradaptasi gitu loh, benar nggak ya? Biar ngerti gitu loh movement of the ball-nya gimana segala macem ya. Oke, selanjutnya ditanya soal Premier League game ya. Jadi apa pertandingan-pertandingan Premier League itu sangat nggak bisa diprediksikan gitu ya, dan setiap game itu selalu berbeda gitu. Gimana pendapat lo gitu, Erik Ten Hag katanya seperti itu. Dia bilang ya Premier League punya ya liga yang punya the best coach, the best player, dia bilang ya, pemain terbaik dan coach terbaik, dan juga bermain pada intensitas yang sangat tinggi, yang tertinggi gitu dia bilang. Ya kita harus adapt di setiap game ya dia bilang, dan attitude dan spirit di setiap game itu sangat penting dia bilang di Premier League ya. Dia bilang kita bisa lihat di game melawan Brentford, kita nggak punya attitude dan team spiritnya ya, nggak ada fighting spiritnya ya, akhirnya ya kita ya dibantai gitu dia bilang seperti itu. Dia nggak bilang dibantai lah, tapi bisa dilihat lah gitu kayak lawan Brentford tuh kita nggak punya team spirit sama attitude yang benar dia bilang ya. Oke, jadi ada pertanyaan bagus ya. Erik Ten Hag bilang, dia bilang tim di game ini mengikuti peraturan-peraturan yang udah di set sama Erik Ten Hag ya. Dan ada wartawan yang ini gitu loh, penasaran. Peraturannya apa aja gitu ditanya gitu. Dan terus si Erik Ten Hag bercanda dikit, dibilang kan emang lu punya 1 jam, dibilang gitu kan. Maksudnya ya peraturannya banyak gitu ya. Jadi dia punya filosofi dan ide-ide sepak bola dia gitu, gimana main sepak bola tuh banyak gitu kan. Dibilang, "Oh, emang lu punya 1 jam gitu kan?" Dibilang nggak punya kan. Tapi yang pasti menurut Ten Hag dari pas saat preseason pun gitu kan ya, filosofinya itu udah diberikan semua gitu ke player, dan itu filosofi pun harus dilatih ya, dan dilatih pun juga kalau ada pemain baru itu filosofi harus ditransfer juga gitu ke pemain baru ya. Dan ini yang menarik sih gue bilang sih. Jadi ya makanya gue bilang preseason penting tuh seperti itu ya. Jadi kalau ada pemain baru ya sebisa mungkin dia masuk pas preseason, karena ya semua ide-ide dan filosofi sepak bola itu bisa dilatih dengan baik di preseason. Makanya pas saat season mulai kita udah ready untuk eksekusi ya. Itu makanya gue bilang harus beli pemain inti atau pemain yang penting sebelum preseason mulai gitu loh. Karena untuk hal seperti ini ya. Oke, pertanyaan terakhir ya, save the best for the last ya. Gimana dengan Cristiano Ronaldo? Apakah ini game terakhir Cristiano Ronaldo? Dan jawaban Erik Ten Hag selalu sama 100% itu Cristiano Ronaldo ada dalam rencana Ten Hag ya. Jadi pasti kan banyak banget nih di sosmed nih selalu keluar nih. Ya kan, oh Ten Hag udah nggak suka lagi sama Ronaldo, Ten Hag udah mau Ronaldo out. Itu menurut gue sampai detik ini sih itu hoax semua. Entah kenapa orang bikin hoax kayak begitu, yang pasti Ten Hag nggak pernah ada keraguan sih dari omongan dia gitu tentang Ronaldo, di mana Ronaldo itu bagian dari rencananya Ten Hag 100% ya. Jadi tolong kalau ada yang baca di Twitter lagi trending Ronaldo atau apa ya, bilang Ten Hag mau Ronaldo out, ya itu nggak usah dipercayalah ya, karena per detik ini ya, dia sih masih mengharapkan Ronaldo stay gitu aja sih. Ten Hag masih mengharapkan Ronaldo stay. Gua masih mengharapkan Ronaldo stay ya, karena udah jelas kita nggak ada backup striker sama sekali ya. Dan gue jujur berharap sih Ronaldo main sih di next game. Ya semoga aja dia udah fit. Ya kita bisa lihat lah dia dari lawan lawan ini aja kemarin, lawan Southampton aja kelihatan gitu loh, nggak match fit banget Ronaldo. Dia fit, badannya fit ya, secara fisik fit, tapi dari segi pertandingan gitu, itu dia nggak match fit gitu, dia harus main. Ya gue sih berharap dia main next ya, start lah dari awal ya, kalau nantinya Martial belum cedera ya. Paling itu aja gue bisa ngomonginnya dari interview dan juga post-match press conference-nya Erik Ten Hag. Gimana menurut kalian dengan press con ini? Apakah kalian happy dengan jawaban-jawabannya dia? Ya, dan juga Ronaldo, ya masih bagian dari rencana Ten Hag ya. Paling itu aja sih yang gue bisa ngomongin ya. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.